Ya, Pangeran. Kenapa? Kamu ceritain aja ke saya, ada apa? Jadi sebenarnya gini Om, belum lama ini oma saya baru datang dari Perth. Oh, soal itu iya, Putri juga udah bilang sama saya, sama Mimi juga udah bilang. Gini, kita atur aja makan malamnya, sekalian perkenalan keluarga, ya? Bukan itu maksud saya Om, justru ada hal lain yang lebih penting yang harus saya bicarain sama Om Raymond. Persoalan apa, Pangeran? Kayaknya serius banget. Hey, are you still there? Pangeran, do you have problem? Iya, saya masih di sini Om. Kan saya bilang sama kamu ceritain aja ke saya. Ada apa sebenarnya sih? Kenapa? Ada apa? Ini soal pertunangan saya dan juga Putri Om. Sejujurnya Om, sampai sekarang Oma masih belum tahu kalau saya sama Putri udah tunangan. Loh, kenapa kamu nggak bilang sih? Hei, Oma kamu itu adalah keluarga kamu sendiri, Pangeran. Kamu harus cerita dong. Om, percaya sama saya Om, ada alasan kenapa saya harus melakukan ini semua, tapi saya nggak bisa jelasin by phone. Yang penting Om harus percaya sama saya. Tolong Om bantuin saya Om. Jangan sampai Putri ketemu sama Oma, apalagi sampai makan keluarga itu jadi terlaksanakan. Tolong halangi itu ya Om. Ya kenapa? Kamu nggak bisa jujur itu kenapa? Ada apa? Saya janji Om, besok saya akan jelasin semuanya sama Om Raymond. Tapi please kali ini aja Om, tolong percaya sama saya ya. Ya. Oke. Ya udah Om, saya tutup teleponnya dulu ya. Pangeran, bisa kamu jelaskan apa ini Pangeran? Kamu jangan diam saja. Jelaskan semuanya sama Oma. Kenapa kamu sampai hati melangsungkan pertunangan tanpa memberitahu dulu Oma? Maura dan Pak Regar juga sama sekali tidak terus terang tentang pertunangan kamu. Oma ini merasa nggak dianggap sebagai keluarga. Oma juga ngerasa Oma ini orang yang nggak penting dalam hidup kamu. Kamu tahu betapa kecewanya Oma. Oma benar-benar sakit hati, Pangeran. Akhirnya Bu Soraya tahu juga soal pertunangan Pangeran dengan Putri. Saya jadi kasihan sama Pangeran. Pengen banget saya samperin Pangeran buat nolongin anak angkat saya, tapi udah deh, mending saya nggak usah ikut campur. Saya percaya pasti Pangeran bisa ngatasi masalah ini. Oma, saya minta maaf. Saya nggak... Permintaan maaf kamu itu nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah kamu putuskan pertunangan kamu dengan Putri. Dan secepat mungkin kamu bertunangan dengan Maura. Oma, saya nggak mungkin ngelakuin. Jangan bantah Oma. Oma lakukan ini
Karena Oma ingin yang terbaik buat kamu, Pangeran. Tapi yang terbaik buat Oma belum tentu yang terbaik buat saya, Oma. Oma tidak akan bisa biarkan kamu menikah dengan perempuan yang tidak bisa memberikan kamu keturunan. Apa artinya semua yang kamu miliki kalau kamu tidak memiliki anak? Gak ada artinya semua harta yang kamu miliki. Pangeran, sebelum semuanya terlambat, kamu ikuti perintah Oma. Akhiri pertunangan kamu dengan Putri secara baik-baik. Oma. Oma, tolong bukain pintunya, Oma. Oma, tolong kasih saya kesempatan untuk ngomong sama Oma. Oma, tolong buka pintunya, Oma. Setelah Oma kehilangan mama kamu, satu-satunya harapan Oma cuma kamu. Oma punya rencana besar buat kamu. Oma ingin kamu didampingi oleh wanita yang bisa membahagiakan kamu dan memberikan kamu keturunan. Supaya garis keturunan Oma gak berhenti di kamu. Sedangkan Putri gak bisa mewujudkan semua itu karena penyakit kista yang dideritanya. Sayang, kamu kok ngelamun? Lagi mikirin apa? Saya lagi bete. Kenapa? Karena saya kangen sama kamu. Dasar. Siang ini kamu sibuk gak? Kenapa emangnya? Kamu pingin ngajakin saya jalan-jalan kemana? Rencananya pengen ngajakin kamu sama oma kamu makan siang bareng. Oh iya, saya baru ingat sayang. Saya ternyata ada meeting sama klien yang penting banget siang ini. Meeting? Kok aku nggak tahu ya? Kan aku yang ngatur. Iya, pas kamu sakit kemarin, ada klien langsung dari Singapura hubungin saya katanya mau meeting siang ini. Makanya karena dadakan saya harus temuin. Lagian juga kalau kamu ngajakin Oma dadakan gini, saya yakin Oma nggak akan bisa. Oma kan sibuk banget kalau lagi di Jakarta. Sikap pangeran agak aneh. Kayak ada yang disembunyiin dari aku. Kalau aku ikut boleh nggak? Aku kan bisa nunggu di mobil atau nunggu di ruangan lain pas kamu meeting.
Aku di kantor, Ma. Kenapa? Bisa kok. Ya udah, nanti ketemu ya. Bye, Ma. Tante Lisa, sayang. Iya, Mama ngajakin aku makan siang bareng. Iya, udah. Mendingan kamu makan siang sama Tante Lisa aja. Daripada nanti kamu tolak, terus Tante Lisa salah paham lagi. Daripada kamu nemenin saya meeting, mendingan sama Tante Lisa kan makan siang. Banget, Tan. Padahal tuh tinggal dikit lagi nih, semuanya bisa terungkap, tau gak sih? Iya sih. Tapi you know what? Gue habis ngomong sama Mel semalam. Dan kita berdua udah mutusin buat yang ngelupain masalah ini. Ya karena tak, kita berdua yakin banget. Siapapun yang ngelakuin ini pasti karena dia gak suka ngeliat kita dekat. Jadi ya udahlah, kita lupain aja. Ya emang lebih baik kayak gitu, Tan. Mending lu tuh fokusin sama hubungan lu sama si Mel aja udah. Iya, itu gue setuju. Terus masalah si Rizky, nah gimana tuh? Udah mau diputusin sama si Mel belum? Kayak belum deh. Rumit juga ya hubungan kalian ya. Sumpah gue mikirnya aja ikutan tegang tau, ikutan pusing gue. Tak, di saat-saat kayak gini mah, paling nggak Mel bisa percaya aja sama gue. Itu gue udah lega banget. Ya gue pikir kita take it slow aja lah. Mel juga bisa fokus sama kerjaan dia kan. Ran? Ternyata lo di sini, Tak. Ran, ada apa ya? Lo ikut gue meeting sekarang. Meeting? Kok dadakan banget sih, Ran? Ya udah, Ran, gue juga ikut ya. Nggak usah, Tan. Kali ini gue cuma butuh Ata doang buat dampingin gue meeting. I see. Oke. Tak, ayo kita jalan sekarang. Ya, gue duluan ya, Tan. Ya, hati-hati, Ran.